Audio Jungle. Saudaraku sekalian saya muliakan, bersama dengan taubat tak ada dosa yang dianggap. Kalau taubat diterima tuh, ama taubat tuh nggak ada dosa yang dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. At-taib minadz-dzambi kaman la dzanbalah. Kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat dari dosa kayak nggak kehitung pernah ngerjain dosa. Ini saya mau cerita nih tentang seorang perempuan. Terenyuh hati saya setiap kali mengingat cerita ini, teman-teman sekalian. Tapi ini sebuah pembelajaran yang sangat baik, bagaimana baginda kita Nabi Muhammad alaihissalam berinteraksi dengan seorang at-taibah, seorang perempuan yang bertaubat, namanya Ma'iz. Sekalian saya muliakan, dia zina sesudah Islam, maksudnya sudah dia masuk Islam gitu ya. Satu waktu terkalahkan oleh hawa nafsunya, akhirnya berzina. Perempuan ini zina gitu berkali-kali sampai hamil. Sekalian, kemudian dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nangis terus sama Allah. Ditambah lagi kan dia ketemu sama para sahabat-sahabat Nabi, ditambah lagi dia ketemu sama Nabi Muhammad. Waduh, hancur hatinya, ya Allah. Jangan sampai nih saya berbuat dosa seperti ini bikin saya ntar di akhirat gak bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Takut. Datanglah kepada Nabi Muhammad dalam keadaan kurus badannya, cekung matanya karena gak tidur berapa lama, sembab juga, kebanyakan nangis. Sama Nabi tanyain, dia bilang, ya Rasulullah, irjamni, wahai Rasulullah, tolong rajam aku. Rajam itu kalau laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina, itu hukumannya dalam Islam adalah rajam. Rajam itu dilemparin batu, dilemparin kelikir, dipendem badannya, dilemparin kelikir sampai mati. Itu rajam namanya. Kalau orang belum pernah nikah, adik-adik ABG nih misalnya gitu ya, belum pernah nikah, coba-coba kemudian berzina gitu ya, hukumannya dalam Islam adalah dicambuk 100 kali cambukan. Begitu. Jadi sekalian saya muliakan. Nah, tapi ini nih yang bisa memperlakukan adalah syariat Islam. Jadi nggak kemudian kamu tahu ada tetangga berzina kemudian kamu kuburin, gitu ya, kemudian kamu lemparin batu gitu, nggak kena, nggak boleh, nggak ada yang boleh memperlakukan ini kecuali pemerintahan yang sah, gitu kan, yang memang pemerintahannya berdasarkan dengan syariat Islam. Kalau nggak ada ustazah pemerintahan yang berlaku dengan syariat Islam, ya udah nggak usah diberlakukan seperti itu. Itu adalah salah satu dosa antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang perlunya adalah bertaubat sungguh-sungguh fima bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah aja udah. Taubat yang benar-benar antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Allah tuh nggak tegaan kok sama hamba-hambanya yang bertaubat, pasti itu sama Allah diterima juga. Asal sungguh-sungguh kan gitu ya. Jadi akhirnya nih si Ma'iz dibilang, irjimni ya Rasulullah, tolong rajam aku wahai Rasul. Nabi Muhammad bilang, mang kenapa gitu? Rasulullah, saya sudah berzina. La'alak doja'ti. Kata Nabi Muhammad, mungkin kamu nggak sampai zina, kamu cuman pelukan aja, kamu mungkin cuman ini aja, kamu aja yang ngerasa terlalu takut. Enggak Rasulullah, saya udah zina. Wahai Rasul, tolong segera aja, mau saya malu sama Allah Rasulullah. Saya malu sama Allah, ntar gimana kalau Allah nggak ridho sama saya? Rasulullah, tolong saya Rasulullah, segera rajam saya sebelum saya mati. Takutnya keburu mati, saya belum dirajam, saya di akhirat kayak gimana nasib saya gitu. Takut dia. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, mungkin kamu nyangkain dia itu adalah suami kamu. Enggak Rasulullah, saya tahu saya nggak punya suami Rasul, udah janda sekarang, dan saya zina sekarang ini, bahkan saya sudah hamil dari hasil zina saya. Kata Nabi, jadi kamu hamil? Iya Rasul. Kalau kamu dirajam sekarang berarti ngebunuh 2 orang sama bayi yang dikandungan, padahal dia nggak salah apa-apa. Jadi saya mesti kayak gimana Rasulullah? Datanglah lagi nanti sesudah kamu melahirkan. Pulang dia. Sepanjang waktu itu dia terus taubat. Enggak berkurang rasa hatinya
nyeselnya kepada Allah, malunya sama Allah, nggak pernah berkurang. Padahal orang tuh kadang-kadang habis ngerjain dosa tuh walaupun sebesar apapun, itu suka hati nih nyari-nyari pembelaan. Allah bukan cuma gua doang kok yang kayak gitu. Betul nggak? Apalagi suka kayak begini, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih gitu. Padahal Allah itu memang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa belum tentu sayang. Bisa jadi Allah murka. Dan kemungkinan murkanya itu juga besar, teman-teman. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengadab yang dia kehendaki, Allah mengampuni yang dia kehendaki gitu. Nah, kalau kamu termasuk di antara yang diadab sama Allah, bisa apa kamu? Maka emang dosa semanis apapun harus ditaubati. Sampailah dia ngelahirin. Habis melahirkan, bayi masih merah berapa hari, dia bawa ke tempat Nabi Muhammad alaihissalam. Dia bilang, ya Rasulullah, qad waladt. Wahai Rasul, saya sudah melahirkan anak saya Rasulullah. Irjimni ya Rasulullah, segeralah rajam aku wahai Rasul. Nabi tanya, anak kamu susuin Maiz? Iya Rasulullah. Kalau saya rajam kamu, berarti saya menghentikan rezeki buat anak kamu. Jadi gimana Rasulullah? Kembalilah nanti kalau kamu sudah menyapih anakmu. Tapi kan nanti saya dirajam ya Rasulullah, saya takut keburu mati sebelum itu ya Rasulullah, gimana saya menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kembalilah lagi nanti. Pulang lagi deh. Anaknya disusuin sama dia sampai setahunan lebih. Dia datang lagi, sudah itu bawa anak yang pegang makanan sendiri. Datang lagi kepada Nabi Muhammad. Lebih ringkih lagi badannya, lebih kurus lagi. Termakan penyesalannya, rasa perih hatinya dan takutnya dia kalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti apa gitu. Dia bilang, ya Rasulullah irjimni, wahai Rasulullah rajam aku segera wahai Rasul, anak saya udah bisa makan sendiri Rasulullah, dan dia pun juga nanti ada yang mengasuhnya Rasulullah, segeralah rajam aku. Nabi udah gak punya alasan lagi untuk menunda merajam perempuan ini, akhirnya dirajam Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi kumpulin para sahabat, dia dipendam sampai sini ya, sampai dada, kemudian ditutupin gitu kan, ditutupin kain gitu. Saudara sekalian, kemudian di jarak yang sekian sekalian Nabi ajarin juga caranya rajam. Sahabat-sahabat kemudian melemparkan batu padanya sampai dia meninggal dunia. Ada salah satu orang, dia tuh ngelemparin gitu ya, kemudian mungkin kena ke pembuluh darah atau apa, muncrat darahnya itu kena ke bajunya si orang tadi ini. Ada orang pas ngelempar gitu ya, kena ke pembuluh darah, mungkin muncrat kena ke bajunya. Dan dia dia ngerasa jijik gitu sama darah tersebut. Kayak perasaan dia darah seorang pezina gitu. Dia kayak merasa jijik, kena darahnya nih gitu. Teman-teman saya sekalian, Nabi melihat itu, merah muka Nabi Muhammad karena marah. Kemudian Nabi menoleh kepadanya seraya mengatakan seperti ini, Arafti man hadhi? Arafti man hadhi? Kata Nabi Muhammad, kamu tahu siapa dia? Siapa perempuan ini yang kamu merasa jijik sama darahnya? Kamu tahu siapa dia? Innaha katabat bitaubatin lawuzi'at ala ahlil ardi lakafathum. Kata Nabi, perempuan ini adalah seorang perempuan yang bertaubat dari dosanya. Andai taubatnya dia satu dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni bumi ini, niscaya Allah akan menerima mereka semuanya. Taubatnya dia satu dibagiin orang sebumi, Allah bakalan menerima mereka semua, mengampuni mereka semuanya. Gimana dengan dia satu? Nabi Muhammad lagi ngasih tahu, wanita pezina ini teman-teman, yang bahkan sampai melahirkan anak dari hasil zina ini, ketika dia telah bertaubat, dia telah menjadi salah satu dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.